kesempatan siang hari ini kita akan bahas tentang yang pertama yaitu tentang kesehatan di area kewanitaan. Jadi kita seyogianya sebagai seorang wanita atau mungkin yang di sini ada hadir bapak-bapak ya atau mungkin mas-mas nih. Nah, bisa melakukan edukasi juga bahwa seorang wanita harus selalu menjaga area kewanitaannya. Banyak hal yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa dengan para wanita bisa menggunakan pakaian dalam ya dari bahan yang katun supaya dapat menyerap keringat. Kemudian hindari menggunakan pakaian yang ketat. Lalu rutin untuk ganti pembalut selama haid. Kemudian rutin untuk mencuci pakaian dalam, membersihkan area kewanitaan dengan benar. Di sini dengan menggunakan air dimulai dari depan ya, area depan kemudian ke area belakang supaya menghindari adanya mikroba masuk di area kewanitaan. Dan apabila menggunakan cairan, jadi yang dianjurkan adalah sebaiknya menggunakan air, tidak sabun. Kenapa? Karena air itu sifatnya adalah lebih netral ya dibanding menggunakan sabun. Karena sabun relatif basah sehingga akan mengganggu keasaman di area kewanitaan. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan cairan khusus untuk membersihkan vagina. Jadi dengan cairan khusus untuk membersihkan vagina tentunya pH sudah disesuaikan dengan pH di area kewanitaan. Yang keenam, tentunya kita harus setia pada satu pasangan seksual dan jangan lupa juga lakukan screening pap smear ya secara rutin. Yang terakhir, kita harus melakukan buang air kecil setelah melakukan hubungan seksual untuk menghindari risiko infeksi. Kemudian, kalau kita tengok atau melihat terkait dengan gangguan kesehatan di area kewanitaan, kita kenal bahwa di area kewanitaan itu ada juga yang disebut dengan flora normal di vagina atau yang sering disebut dengan mikrobiom vagina. Nah, mikrobiom vaginal ini didominasi oleh Lactobacillus. Lactobacillus itu spesiesnya banyak sekali. Dan di sini ada sekitar 95% itu didominasi oleh Lactobacillus. Nah, Lactobacillusnya apa? Ini ada di sebelah kanan ya. Jadi spesiesnya bermacam-macam. Ada Crispatus, kemudian Gasseri, Inert, dan lain sebagainya. Flora normal tersebut itu mampu memproduksi asam laktat, yang mana asam laktat itu akan menjaga keasaman di area vagina yang bisa berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, atau protozoa yang patogen untuk di area kewanitaan. Selain itu juga memproduksi H2O2 maupun bakteriosin. Bakteriosin ini mampu membunuh bakteri ya atau sifatnya adalah sebagai bakterisid. Jadi di sini produksi asam laktat itu adalah secara alami yang diproduksi oleh Lactobacillus. Di sini kesehatan mikrobiom vaginal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan area kewanitaan. Ketidakseimbangan flora normal di vagina itu dapat menyebabkan infeksi maupun radang di area kewanitaan. Di sini mikrobiom vaginal itu berguna untuk bisa membantu menjaga keseimbangan pH atau keasaman di vagina, kemudian menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin itu antibiotik alami ya, yang diproduksi oleh Lactobacillus untuk mengurangi atau membunuh bakteri yang berbahaya yang masuk ke vagina. Selain itu, mikrobiom vaginal itu juga menghasilkan zat yang dapat mencegah menempelnya bakteri pada dinding vagina. Faktor yang dapat mempengaruhi adanya mikrobiom itu banyak sekali faktornya. Ketika kita menstruasi, maka itu
ada risiko terjadinya suatu infeksi, kemudian pada kehamilan, pada menopause, atau memang karena kita terpapar suatu patogen, ya. Kemudian ketika mungkin kita stres, obesitas, atau merokok, ya, diet, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang berisiko mempengaruhi flora normal vagina. Nah, di sini tentu yang sering bagi seorang wanita adalah ketika menstruasi. Jadi menjelang menstruasi itu kadar gula itu akan meningkat sehingga di sini dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan Candida albicans. Nah, ketika menjelang menstruasi seringkali terjadi keputihan. Keputihan hal yang wajar apabila itu tidak berbau, tidak gatal, atau mungkin tidak berwarna. Nah, di sini menstruasi itu sifatnya adalah sementara, yang mana di situ terjadi peningkatan keasaman. Dengan adanya peningkatan keasaman, yang mana pH di area kewanitaan itu berkisar antara sekitar 3,5, 3,8 sampai 4,4 itu dapat mengurangi adanya atau mencegah adanya pertumbuhan bakteri patogen di area kewanitaan. Tapi dengan adanya menstruasi, maka di sini terjadi peningkatan keasaman. Jadi cenderung untuk lebih basah. Dengan demikian akan mengurangi aktivitas dari asam laktat yang diproduksi oleh lactobacillus. Kemudian darah yang tertampung di pembalut itu juga dapat meningkatkan keasaman dari vagina. Jadi di sini disarankan sesering mungkin itu melakukan untuk mengganti pembalut. Paling tidak bisa setiap 4-5 jam sekali untuk mengganti pembalut selama menstruasi. Nah, tentunya di sini karena seperti itu ya, ketika kita menjelang menstruasi atau selama menstruasi, maka di situ ada risiko terjadinya peningkatan suatu infeksi.